Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di beberapa video terakhir kita telah belajar berbagai tool AI yang dapat membantu kita melakukan penulisan draft artikel ilmiah yang ingin kita submit ke jurnal internasional bereputasi. Di video yang lain kita juga telah belajar beberapa tool AI yang dapat membantu kita melakukan systematic literature review. Di video yang lain juga, kita juga telah belajar menggunakan tool AI untuk membantu kita melakukan pengecekan grammar hingga proofreading dan juga mempelajari tool AI yang dapat membantu kita melakukan berbagai analisis data penelitian kita hingga memvisualisasikan data tersebut menjadi grafik yang menarik. Lalu apa yang akan kita pelajari pada video kali ini? Nah, sebelum kita membahas apa yang akan kita pelajari, coba kita ingat-ingat. Apakah kita pernah membaca buku, e-book atau informasi lain, kemudian di buku tersebut atau di e-book tersebut ada gambar yang rumit, gambar yang berbahasa Inggris yang sulit kita pahami maknanya, sehingga ketika kita mempelajari topik tersebut kita kesulitan menguasai topik tersebut karena kita kesulitan memahami gambar di buku tersebut. Atau mungkin di kasus lain kita telah melakukan penelitian, lalu kita menghasilkan grafik, bisa jadi grafik itu dihasilkan dari tool AI yang sudah kita pelajari di beberapa video sebelumnya, atau mungkin kita menggunakan software tertentu lalu menghasilkan grafik yang keren gitu, tetapi sayangnya kita tidak bisa menginterpretasikan grafik tersebut dengan baik. Kita tidak bisa menarasikan temuan berdasarkan grafik yang kita dapatkan. Misalkan kita melakukan bibliometric analysis menggunakan PostViewer. Alhamdulillahnya saat ini ada tool AI gratis yang dapat kita gunakan untuk membaca hingga menganalisis gambar-gambar hingga grafik-grafik penelitian. Nah, tool AI ini 100% gratis ya. Dan sebetulnya tool ini pernah kita bahas di salah satu video. Nah, seiring perkembangan dari teknologi di tool AI ini, akhirnya tool AI ini juga mampu membaca, menganalisis hingga menginterpretasikan gambar-gambar yang kita unggah ke AI tersebut. Oke, langsung saja kita bahas tool AI apa tersebut yang akan kita gunakan. Nah, tool AI tersebut dari Microsoft sehingga kita menggunakan browser Microsoft Edge Kita buka terlebih dahulu Microsoft Edge. Insya Allah kalau laptop kita resmi dari Microsoft pastinya kita memiliki Microsoft Edge. Tetapi kalau Anda belum punya Microsoft Edge, silakan diunduh di Google Insya Allah kita dapat dengan mudah menemukan penginstal dari browser Microsoft Edge ini. Nah, ini tampilan dari Microsoft Edge ketika kita buka. Kemudian kita akses gambar yang ini Kalau kita arahkan kursor kita ke sini, nanti akan muncul buka Copilot atau open Copilot. Nah, ini kita klik kiri sehingga kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, ini merupakan AI dari Microsoft, namanya Copilot Dulu namanya Bing Chat kalau tidak salah Nah, kemudian di sini kita lihat kita scroll ke bawah. Nah, ini ada 3 pilihan creative, balance kemudian precise, creative, balance, kemudian precise. Nah, kita bisa tetap menggunakan balance Lalu, nah di sini sekarang ada tombol add an image. Nah, misalkan kita punya gambar dari buku. Nah, gambarnya misalkan seperti ini. Kita belajar molekuler misalkan. Kemudian kita menemukan topik di buku tersebut membahas terkait metode molekuler tertentu. Kemudian diilustrasikan menggunakan gambar. Tetapi kita tidak paham maksud dari gambar ini. Maka kita bisa tanyakan kepada Copilot dari Microsoft tersebut. Caranya bagaimana? Kita klik tanda add an image ini, bisa kita klik kiri. Kemudian kita bisa ambil foto langsung jadinya gambar tersebut kita arahkan ke kamera di laptop kita atau upload from this device. Nah, misalkan kita pilih yang ini, upload from this device. Kemudian kita cari gambar tadi. Nah, ini image Kemudian klik open. Nah, sehingga ini akan terunggah ke Copilot. Lalu bisa kita sampaikan prompt atau instruksi pada dia. Misalkan please explain this image, misalkan seperti ini, atau dalam bahasa Indonesia tolong jelaskan gambar ini. Bebas kita bisa menggunakan prompt bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, dia langsung menganalisis gambar tersebut Kemudian tinggal kita tunggu saja hasil analisisnya.
Nah, ini sudah berhasil ya, analisisnya sudah dilakukan dan memang terkadang membutuhkan waktu beberapa detik ya, sehingga ditunggu saja prosesnya. Ini luar biasa ini. Berdasarkan gambar yang sudah kita unggah ke Copilot, dia langsung menginterpretasikannya dan juga memahami bahwasanya gambar ini merupakan gambar prosedur dari Western blot ya, salah satu teknik blotting dalam molecular analysis. Padahal di gambar tadi itu nggak ada keterangan bahwasanya ini merupakan gambar dari Western blot prosedur. Tetapi Copilot langsung menginterpretasikannya, mempelajarinya dan menyimpulkannya bahwasanya gambar tersebut merupakan gambar Western blot. Dan itu betul ya, karena memang saya mengambil gambar tersebut dari topik Western blot. Sehingga tepat ini ya, penerjemahan dari Copilot. Kemudian dia sampaikan satu persatu tahapannya berdasarkan gambar ini. Ya, ini ada 7 tahapan. Nah, dia rinci setiap tahapan tersebut berdasarkan gambar tadi. Nah, karena prompt yang tadi saya masukkan berbahasa Inggris, maka dia menjelaskannya juga dalam bahasa Inggris. Nah, nanti kalau promptnya yang kita masukkan bahasa Indonesia, dia akan menginterpretasikan atau membaca gambar tersebut dalam bahasa Indonesia. Nah, ini keren sekali. Bahkan selain menginterpretasikan gambar, dia juga memberikan beberapa referensi yang bisa kita baca berkaitan dengan gambar yang sudah kita unggah tersebut. Nah, sekarang misalkan kita melakukan penelitian ya, kemudian hasil penelitiannya seperti mana ya enaknya ya, ini ya, ini ya, ini sampel penelitian. Nah, kemudian saya cari dahulu. Nah, ini misalkan kita melakukan PCA ya, Principal Component Analysis, tetapi kita kesulitan membaca gambar ini, atau mungkin kita juga melakukan analisis korelasi, kemudian kita menghasilkan heatmap seperti ini, dan kita juga kesulitan menerjemahkan heatmap dari data penelitian kita. Kita juga bisa menggunakan Copilot untuk membantu kita menginterpretasikan data atau menginterpretasikan grafik dari temuan penelitian kita. Lagi-lagi kita bisa klik tanda ini, add an image, kemudian kita upload from this device, kemudian kita cari gambar tersebut. Nah, tadi gambar 2. Kemudian kita masukkan di sini sama seperti tadi, please explain this image, atau boleh ya tadi dalam bentuk bahasa Indonesia sehingga nanti hasilnya juga dalam bahasa Indonesia. Lagi-lagi kita perlu menunggu beberapa detik untuk memberikan kesempatan bagi Copilot untuk menganalisis gambar ini. Nah, ini sudah muncul prosesnya ya. Nah, dia langsung paham bahwasanya itu merupakan hasil dari Principal Component Analysis. Nah, ini dia sampaikan dan bahkan dia terjemahkan. Ya, dia sampaikan karakteristik dari VCA ya. Di scatter plot represent the result of VCA analysis ya. Scatter plot ini memperlihatkan hasil dari analisis VCA. Dia juga baca ya, dimension 1-nya sekian persen, dimension 2-nya sekian persen sesuai dengan gambar yang kita masukkan tadi. Ini persentasenya betul ini ya. Kemudian ya, di sini ada beberapa elemen dan elemen ini betul juga ngambil dari gambar di sini. Dia nggak ngawur gitu. Bahkan ini ya, ada empat sampel, Ijen, Mengani, Laboite, dan Karangploso. Ini juga betul dia sampaikan. Nah, bahkan ini dia juga memberikan kesempatan bagi kita. Misalkan kita ingin penjelasan lebih lanjut, ya silahkan tanya pada saya ya. If you have any further question or need additional clarification, feel free to ask. Enak jadinya ya, misalkan kita tanya ke dosen, kita tanya ke teman kita, kemudian dia menjelaskan, kemudian dia bertanya balik. Kalau misalkan kamu kurang paham, silahkan tanya kembali. Nah, misalkan seperti ini, didasarkan gambar tersebut, tolong buatkan paragraf yang melaporkan temuan pada PCA tersebut, misalkan seperti itu, PCA tersebut. Ya, kita lihat saja hasilnya seperti apa. Nah, ini langsung dia buatkan hasilnya dan dalam bentuk bahasa Indonesia begitu ya. Dia juga jelaskan ya, garis biru itu apa, kemudian dimension ini nanti bisa kita tanyakan kalau 50,20% itu maksudnya seperti apa dan seterusnya. Nah, kemudian satu lagi, misalkan kita melakukan force viewer ya, kemudian hasil dari force viewer kita seperti ini ya, kita melakukan analisis hubungan antar negara dan kita juga melakukan analisis hubungan antar keyword seperti ini. Dan kita susah memahami, susah menginterpretasikan ini. Nah, kita juga bisa menggunakan Copilot tidak hanya untuk membantu kita memahami, tetapi juga meminta dia memberikan contoh bagaimana caranya melaporkan result dan membahas dari post viewer ini. Nah, oke, langsung saja kita mulai. Misalkan ya, kita unggah tadi
upload, kemudian kita cari gambarnya ya, misalkan yang countries dahulu, lalu kita bisa menanyakan seperti ini. Tolong terjemahkan hasil Force Viewer berikut yang menggunakan tipe analisis co-authorship dengan unit analisis countries. Ya, ini bisa kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, dia akan memproses lagi, tinggal kita tunggu lagi. Nah, ini sudah selesai ya. Force Viewer ini alat yang seperti ini ya, kita dijelaskan terlebih dahulu. Kemudian gambar menampilkan hubungan kolaborasi. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Cina, dan Korea Selatan ditampilkan dengan ukuran font yang lebih besar, menunjukkan tingkat aktivitas kolaborasi yang tinggi. Kemudian di sini dia juga menyebutkan beberapa negara lain. Yang ini juga sesuai dengan hasil Force Viewer kita. Lagi-lagi dia juga memberikan referensi untuk pembacaan lebih lanjut terkait gambar tersebut. Nah, sekarang satu lagi, kita tidak hanya meminta dia membaca, tetapi kita nanti akan coba meminta dia membahas temuan dari Force Viewer tersebut. Nah, kita sekarang coba tambahkan gambar yang tadi keyword, kemudian prompt-nya kita perpanjang seperti ini. Sekarang tolong bahas hasil analisis Force Viewer berikut yang menggunakan tipe analisis co-occurrence dan unit analisisnya adalah author keywords. Data untuk analisis tersebut menggunakan data dari Scopus yang mengumpulkan publikasi terkait penelitian anti-aging menggunakan natural compound. Nah ya, ini kita masukkan ke sini, kemudian kita enter dan kita tunggu hasil analisisnya. Dan kita juga lihat pembahasan yang akan dia buat. Ini hasilnya sudah muncul ya. Nah, dia akan membahas jumlah publikasi terkait anti-aging dan senyawa alami mengalami peningkatan. Cina dan Amerika Serikat merupakan negara yang paling produktif. Kemudian di sini ya, topik penelitiannya dan sebagainya. Nah, dia sampaikan ya penjelasan-penjelasan berkaitan dengan gambar yang kita masukkan tadi. Ya, kemudian misalkan didasarkan pada gambar tadi, tolong bahas keyword yang paling sering muncul dan kenapa keyword tersebut sering muncul, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa kita tanyakan ke dia sehingga dia nanti akan membahas ya. Nah, ini ya, kita lihat berdasarkan hasil analisis Force Viewer co-occurrence author keyword. Nah, kata kunci yang paling sering muncul adalah anti-aging ya. Kemudian stres oksidatif, kemudian inflamasi. Kita cek di sini, betul ya, anti-aging ya. Kemudian tadi oksidatif stres. Ya, kemudian inflammation, nah, sesuai ya, ini oksidatif stress ya, dia tidak mengada-ada. Nah, tinggal nanti kita minta dia untuk membahasnya dalam bentuk paragraf juga bisa gitu. Oke, jadinya dengan AI kita tidak hanya dapat membuat grafik yang luar biasa. Di video sebelumnya saya telah menjelaskan AI yang dapat membuat grafik yang luar biasa, dan di video kali ini kita juga bisa membantu bisa mencari AI yang dapat membantu kita menginterpretasikan grafik yang kita hasilkan. Oke, terima kasih. Di video selanjutnya kita akan bahas AI lain yang bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.